Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sobat BMT sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum." Allah memberikan perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau memungut zakat dari kaum muslimin. Kenapa? Karena zakat itu akan mensucikan jiwa mereka dari penyakit-penyakit hati, dengki, iri, pelit, sombong, dan berbagai macam penyakit hati lainnya. Dan fungsi zakat yang kedua adalah untuk membersihkan harta dari tercampurnya barang-barang haram dalam harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sahabat BMT sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim, baik orang dewasa maupun anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, baik dia itu orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu secara finansial, maka hukum membayar zakat fitrah adalah wajib. Sahabat BMT sekalian, kapan penunaian zakat fitrah ini dibayarkan? Maka jawabannya adalah ketika di akhir daripada bulan Ramadan sebelum kita berangkat menuju tempat sholat Idul Fitri. Kemudian apa yang harus kita bayarkan dari zakat fitrah tersebut? Maka jawabannya adalah makanan pokok. Kita orang Indonesia terbiasa mengkonsumsi beras, maka yang wajib dikeluarkan adalah beras. Terus berapa ukuran daripada zakat fitrah? Maka dijelaskan dalam kitab-kitab fikih bahwa porsi daripada zakat fitrah adalah 2,5 kilo atau boleh kita bulatkan menjadi 3 kilo beras. Sobat sekalian, zakat fitrah berfungsi sebagai penebus dosa-dosa kita, sebagai totalitas daripada pembersihan jiwa hati kita dari segala macam dosa setelah dilebur selama 1 bulan menjalankan puasa Ramadan. Maka sebagai bentuk totalitas dalam peleburan dosa tersebut yaitu dengan membayar zakat fitrah. Sahabat BMT sekalian, kepada siapa zakat fitrah ini dibayarkan? Maka jawabannya adalah kepada fuqara dan kepada masakin atau orang-orang yang tidak punya, orang-orang fakir di sekitar kita. Sobat sekalian, mengapa harus dibayarkan kepada orang-orang ini? Karena fungsi lain daripada zakat fitrah adalah membahagiakan kaum yang hidupnya di bawah garis kelayakan, agar ketika di momentum Idul Fitri mereka bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan nikmatnya mendapatkan makanan, mendapatkan hadiah dari saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Sehingga di momentum Idul Fitri jangan sampai di antara mereka ada yang kelaparan, ada yang minta-minta. Maka Allah Subhanahu wa taala menerapkan zakat fitrah kepada seluruh kaum muslimin. Satu tujuannya adalah untuk membahagiakan kaum fuqara dan masakin. Sobat BMT sekalian yang kami banggakan. Yang kedua, zakat yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin adalah zakat mal. Zakat mal wajib hukumnya. Kepada siapa zakat mal ini diwajibkan? Yaitu kepada kaum muslimin yang mempunyai harta yang sudah sampai pada kadar nisab dan haulnya. Apa itu nisab? Nisab adalah jumlah ukuran tertentu dari sebuah harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian haul, apa itu haul? Haul adalah masa kepemilikan yang sudah dimiliki
selama 1 tahun. Dengan demikian, sahabat sekalian, ketika ada kaum muslimin, mereka telah memiliki satu aset, sudah sampai pada taraf nisabnya, dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka aset tersebut wajib untuk dikeluarkan zakat malnya. Sobat sekalian, yang dimaksud dengan aset di sini adalah aset yang disimpan, aset yang sekiranya itu menjadi tabungan bagi dirinya, aset yang menghasilkan pendapatan bagi dirinya. Maka dia wajib mengeluarkan bagian daripada harta miliknya tersebut untuk 8 asnaf yang telah disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Sobat sekalian, berapa kadar jumlah zakat mal yang harus dikeluarkan ketika sudah sampai pada haul dan nisabnya, yaitu dengan angka 2,5%, 2,5%. Jadi ketika ada seorang muslim yang telah mencapai pada kadar nisabnya mal, zakat nisabnya itu berapa? Zakat nisabnya mal adalah setara dengan kepemilikan emas 85 gram. Artinya ketika ada kaum muslimin memiliki harta dalam jumlah yang sekiranya sudah sampai pada 85 gram emas, maka harta tersebut sudah wajib dikeluarkan 2,5%-nya setiap tahun. Sobat BMT sekalian yang kami banggakan, itu tadi 2 jenis kewajiban zakat yang harus dibayarkan oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin membayarkan zakat ini secara baik, secara istiqomah, maka keberkahan akan dia dapatkan dalam harta, dalam kehidupannya, dan memberikan ketentraman di dalam jiwanya. Namun, sobat sekalian, ketika ada orang yang menentang untuk tidak mengeluarkan zakatnya, menahan diri, menggenggam hartanya, tidak mau membayar zakatnya, maka ancamannya adalah tegas. Harta tersebut akan menjadi setelika nanti di yaumul qiyamah, akan menyetelika para pemiliknya. Sobat PMTM sekalian yang kami banggakan, harta ketika tidak dikeluarkan, itu bagaikan kotoran dalam tubuh manusia yang tidak dikeluarkan. Kotoran ketika sudah numpuk dalam tubuh manusia yang lama tidak dikeluarkan akan menjadi penyakit, akan menggerogoti tubuhnya, dan lama-lama akan rapuh dan hancur, meninggal dunia. Begitu pula dengan harta, ketika tidak dikeluarkan, maka lama-kelamaan akan menggerogoti harta lainnya. Karena hakikatnya 2,5% itu adalah kotoran yang harus dikeluarkan, yang harus diberikan, disalurkan kepada pihak lain. Ketika ini tidak dikeluarkan, akan memberikan dampak negatif, kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan, khususnya adalah harta. Sahabat BMT sekalian, demikian tadi adalah penjelasan tentang zakat yang menjadi edukasi bagi kita semuanya, agar kita semakin sadar pentingnya membayar zakat. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Sobat BMT sekalian, dalam menyalurkan zakat, Anda boleh langsung menyalurkannya kepada mustahik. Anda juga boleh menyalurkannya ke lembaga-lembaga amil zakat yang kredibel, mempunyai badan hukum yang jelas, mempunyai otoritas untuk menyalurkan zakat kepada para mustahikin. BMT Makin Amin adalah lembaga amil zakat yang sudah sekian tahun dipercaya oleh masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka. BMT Makin Amin adalah lembaga amil zakat yang mempunyai badan hukum, yang mempunyai otoritas di dalam menyalurkan zakat. Sobat sekalian, Anda dapat menyalurkan zakat Anda melalui rekening di bawah ini, atau Anda langsung mengunjungi kantor BMT Makin Amin di Perum Trunojoyo Asri 3, Blok B 18 Gili Timur, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ahdani Allah ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.